Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Adam. Nabi Idris menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam. Dalam agama Yahudi dan Nasrani, Nabi Idris dikenal dengan nama Henoh. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turunnya hujan. Nabi Idris dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmisal Haramisah, menurut bahasa Suryani. Nabi Idris lahir di kota Manfis, Manaf. Ada yang mengatakan Nabi Idris dilahirkan di Babilonia dan hijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, Babilonia, yang berarti, sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah. Pada zamannya dibangun 188 kota, yang terkecil diantaranya adalah Ar-Ruha. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris dinyatakan dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Allah berfirman, dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Surat Maryam 56. Para sejarawan kuno dan ahli sejarah para nabi, mengatakan bahwa beliau adalah Idris bin Burd, ada juga yang berpendapat bin Yarid. Nama aslinya adalah Ahnu. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syeds. Ibu beliau bernama Asyud. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan dalam ilmu hitung. Allah mengutus Nabi Idris kepada anak cucu Kabil dan mengangkatnya ke langit. Dalam sebuah hadits riwayat Anas bin Malik disebutkan dari Abu Dzar bahwa Rasulullah pada saat Miraj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata pada beliau, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik pula." Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Disebutkan pula dalam Tarikh At-Tabari bahwasanya Burd melahirkan Ahnu yaitu Idris dan Allah mengangkatnya sebagai Nabi. Saat itu, Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Ada juga sebuah hadits tentang ini. Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, ada 4 rasul yang berbangsa Suryani. Mereka adalah Adam, Syis, Nuh, dan Ahnu." Hingga ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris diutus Allah pada masanya kepada seluruh penduduk bumi. Selain itu, Allah menghimpun ilmu orang-orang terdahulu padanya. Di dalam Qasas Al-Anbiya disebutkan bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai lokasi Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan. Sebagian berpendapat, beliau dilahirkan di Mesir, tepatnya di Manaf Memphis, dan mereka menamakannya dengan Harmas Al-Haramisah. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa beliau dilahirkan dan dibesarkan di Babylon. Dalam bahasa Suryani, Babil berarti sungai. Nabi Idris lalu memerintahkan seluruh pengikutnya untuk berpindah ke Mesir. Pada zaman Nabi Idris, manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kota-kota mewah. Kota yang telah dibangun pada waktu itu sebanyak 188 kota. Saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepios, dan Zeus Amon. Nabi Idris mewarisi ilmu Nabi Syeds bin Adam.
Setelah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi. Nabi Idris melarang orang-orang berbuat kerusakan yang menentang syariat Nabi Adam dan Nabi Syeds, tetapi hanya sedikit yang menaatinya. Sebagian besar menentang dakwah beliau. Beliau lalu berniat untuk berpindah ke tempat yang lebih banyak penduduknya, yaitu daerah Mesir. Beliau kemudian memerintahkan seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Babylon. Para pengikutnya berkata, "Bila kita berpindah, tempat manakah yang serupa dengan tempat kita?" Nabi Idris menjawab, "Jika kita berpindah karena Allah, kita akan diberi rezeki yang serupa dengan tempat itu." Mereka pun berangkat dan sampai di Mesir. Mereka melihat sungai Nil. Nabi Idris pun berhenti di sana dan bertasbih memuji Allah. Di Mesir, beliau berdakwah menyeru umat manusia menuju jalan Allah. Nabi Idris sangat hati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan memiliki berbagai petuah serta untaian kata-kata indah dalam nasihatnya. Seperti, "Janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kemakmuran. Sebab, kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja." Ucapan beliau yang lain adalah, "Cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati selamanya." Menjelang wafat, Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan di setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Nabi Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh. Nuh bin Lamak bin Mutawasilah bin Ahnuh. Ada yang berpendapat, dinamai Idris karena dia banyak belajar. Nama sebenarnya adalah Ahnuh. Allah menyifatinya dengan beberapa hal, dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang nabi. Allah berfirman, "Kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Surat Maryam ayat 57. Ada dua pendapat mengenai penafsiran firman Allah tersebut. Pendapat pertama, bahwa Nabi Idris mendapatkan kedudukan yang tinggi, seperti firman-Nya kepada Rasulullah, "Kami tinggikan sebutan namamu." Surat Al-Insyirah ayat 4. Allah memuliakan Nabi Idris dengan kenabian dan menurunkan 30 suhuf kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis dengan pena, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu hitung aritmetika, orang pertama yang menjahit dan memakai baju dari kain. Sebab, para pendahulunya tidak mengenakan pakaian dari kain, tetapi dari kulit. Pendapat kedua, maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah tempat yang sangat tinggi. Demikianlah argumen yang lebih kuat. Sebab, ketinggian yang disandingkan dengan tempat berarti ketinggian tempat, bukan tingginya derajat. Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke langit atau ke surga. Dengan begitu, dia dalam kondisi hidup, tidak mati. Sementara itu yang lain berpendapat, Allah mengangkatnya ke langit dan melepaskan ruhnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Surat Maryam ayat 57. Menurut Ka'ab, malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Idris. Nabi Idris pun mengajaknya bicara sampai malaikat menunda pencabutan nyawanya. Lantas malaikat itu membawanya ke langit dengan kedua sayapnya. Sesampainya di langit keempat, malaikat itu berkata, "Aku sebenarnya diutus mencabut nyawamu di langit keempat." Mendapat perintah demikian itu, aku pun bertanya, bagaimana caranya, sedangkan dia ada di bumi. Ketika Nabi Idris menoleh, malaikat maut menatapnya kemudian mencabut nyawanya di tempat itu. Ketahuilah, Allah memuji Nabi Idris dengan menaikkannya ke langit. Sebab biasanya, yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah berfirman mengenai para malaikat, malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Surat Al-Anbiya, ayat 19. Di dalam Al-Quran, nama Idris disebutkan 2 kali, yaitu, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi,
Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Surat Al-Anbiya, 85-86. Nabi Idris dalam sebuah hadis, disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad dalam salah satu surga selama Miraj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Nabi Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang saleh." Sahih Bukhari 5:58-227. Nabi Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadits ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit dan Musa adalah penggembala, dari Al-Hakim. Demikianlah, semoga kisah Nabi Idris bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah untuk hidup dalam Islam.